Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya dapat keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Syukurlah ya Bu, kalau Ibu dalam keadaan sehat. Ibu pagi ini ada sesi coaching bersama Pak Yepi, apa benar itu Bu? Oh betul Bu, saya hari ini merencanakan untuk melakukan coaching dengan Pak Yepi. Oleh karena itu saya mengajak Ibu untuk melihat observasi, untuk mengobservasi saya ketika melakukan coaching. Oke, baik Bu, kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu, saya akan mengamati dan memberikan penilaian terhadap coaching yang Ibu lakukan. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu. Bagaimana nih, boleh nggak? Oh tentu saja boleh Bu, mangga Iya, silahkan. baik Bu, terima kasih ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetitif coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saatnya nanti ketika Ibu melakukan proses coaching? Ya baik Bu, terima kasih. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama itu kehadiran penuh, yang kemudian yang kedua mendengarkan aktif, di mana saya mampu itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Yang ketiga tentunya ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Itu Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan. Ya, oke Bu, baik. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, ada nggak kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu tentang menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Gitu, Bu. Baik ya Bu, jadi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Betul, Baik, betul. menurut Ibu nanti indikator ketercapaian yang Ibu inginkan terhadap coaching pada saatnya proses coaching nanti apa ya Bu? Indikator keberhasilannya saya ingin bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi, bisa mengeluarkan potensinya, menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh dia sendiri. Jadi masalahnya bukan bukan diselesaikan oleh saya, tapi dia bisa mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang diperoleh. Baik ya Bu ya. Jadi indikator ketercapaiannya adalah si Ibu mampu menemukan langkah-langkah serta solusi-solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Betul seperti itu. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas jawaban-jawabannya. Saya rasa cukup demikian pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah Ibu selesai kita akan kembali berbincang kembali ya Bu ketika Ibu selesai melakukan proses coaching. Iya Bu, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Pak Epi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah untuk hari ini sehat Bu. Alhamdulillah ini. Kan kemarin Pak Yepi minta waktunya saya untuk berbincang-bincang ya. Sepertinya Pak Yepi mau membicarakan sesuatu. Ya, Ada apa sih? iya betul Bu. Saya itu menemukan permasalahan di kelas ketika siswa baru sekarang ini ada siswa yang memang hiperaktif gitu. Orangnya itu aktif sekali. Gitu. Oh, jadi Pak Yepi menghadapi permasalahan menghadapi siswa yang hiperaktif Iya, gitu. betul, betul. Nah, dari percakapan ini apa yang ingin Pak Yepi dapatkan? Saya berharap ketika selesai percakapan ini saya dapat menemukan solusi untuk mengatasi anak tersebut. Oh, jadi Pak Yepi ingin mengetahui bagaimana cara untuk menghadapi anak yang hiperaktif. Betul. Sebetulnya kalau boleh saya tahu, bagaimana ya keadaan idealnya seorang anak ketika dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Idealnya mungkin mengikuti pelajaran dengan baik. Contohnya ketika guru memberikan tugas, mungkin anak tersebut mengerjakan tugas tersebut dengan baik, dengan duduk di meja dan tidak kemana-mana. Sedangkan anak tersebut ketika kegiatan pembelajaran itu selalu tidak suka itu duduk di meja, dia tidak mau berdiam diam diri, ya. tidak mau diam, terus saja berputar di temannya itu seperti itu. Jadi ketika melakukan pembelajaran, Pak Yepi berharap anak itu bisa duduk tenang di kelas, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran lain dengan siswa secara bersama-sama gitu. Kalau menurut Pak Yepi, keadaan saat ini pembelajaran di kelas itu seperti apa?
kalau kita misalnya membuat apa ya, level dari 1 sampai 10 misalnya. Nah, ada di level berapa kegiatan pembelajaran Untuk yang saat ini terjadi? sekarang kegiatan pembelajaran yang saya lihat mungkin ada di level 6 karena memang posisi anak tersebut belum bisa diatasi mungkin seperti itu. Kalau menurut Pak Yepi, harapannya itu ada di level berapa? Harapannya minimal 8 maksimal 9. Jadi Pak Yepi berharap posisi atau kegiatan pembelajaran itu ada di level 9. 9. Nah, kalau menurut Pak Yepi, kira-kira anak tersebut ya senangnya diperlakukan seperti apa? Anak tersebut setelah saya coba amati dan coba lakukan pendekatan terhadap anak tersebut, ternyata anak tersebut itu kelihatannya memang kurang ada perhatian dari orang tuanya. Nah, ketika saya dekati seperti itu, terus saya tanya-tanya, terus saya bujuk, akhirnya memang anak tersebut bisa mengikuti apa yang saya perintahkan, cuma tidak bertahan lama mungkin seperti itu. Gitu ya. Ya. Jadi mungkin anak tersebut ya kurang perhatian di rumahnya, di orang tuanya, sehingga di kegiatan di sekolah pun masih terbawa suasananya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, untuk mencapai level tadi, apa yang dapat Pak Yepi lakukan? Mungkin untuk mencapai level yang saya inginkan, saya akan terus berusaha berkomunikasi dengan orang tuanya supaya orang tuanya bisa memperhatikan anaknya sehingga anak tersebut bisa ketika belajar itu bisa fokus seperti yang lain mungkin seperti itu. Jadi Pak Yepi akan berkomunikasi dengan orang tuanya agar lebih memperhatikan anak tersebut. Mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan? Misalnya ketika di sekolah apa yang bisa Pak Yepi lakukan terhadap anak tersebut? Ketika di sekolah saya selalu membujuk anak tersebut dengan cara karena memang anak tersebut itu mempunyai cita-cita menjadi polisi. Nah, ketika anak tersebut terlihatan kurang di dalam pembelajaran itu kurang memperhatikan atau tidak menurut, saya coba bujuk, kan kamu itu mau jadi polisi, kamu itu harus menurut apa yang Bapak perintahkan, apa yang Bapak ajarkan gitu. Baru dia itu diam gitu. Jadi dibujuk gitu, solusi. Bagus sekali ya yang Pak Yepi lakukan. Jadi Pak Yepi memberikan motivasi ya, motivasi terhadap masa depan anak. Jadi ketika nantinya anak mau seperti apa, itu kan jadi motivasi dia untuk belajar. Mungkin seperti itu yang Pak Yepi lakukan. Ya. Baik Pak Yepi. Bagus sekali apa yang disampaikan dan apa yang dilaksanakan dalam kegiatan baik itu di sekolah maupun secara lebih luasnya dengan orang tua ya. Yang selanjutnya apa yang mungkin dilakukan Pak Yepi saat ini yang paling dekat yang mungkin dilakukan? Untuk yang paling dilakukan untuk anak tersebut mungkin ya Bu. Mungkin saya akan selalu terus mendekati anak tersebut supaya ketika kedekatan saya dengan anak tersebut itu tidak merasa dekat seperti guru, tapi mungkin harapan saya anak tersebut bisa menganggap saya seperti orang tuanya di rumah supaya nantinya merasa anak tersebut diperhatikan mungkin seperti itu. Jadi mungkin maksudnya melakukan pendekatan secara persuasif gitu ya. Iya. Ya untuk lebih apa namanya membuat anak tersebut merasa nyaman ya, merasa nyaman berada di sekolah. Ya, bagus sekali ya, betul ya, kita sebagai orang tua di sekolah tentu harus bisa apa ya namanya memberikan rasa nyaman terhadap anak. Bagus sekali yang disampaikan Pak Yopi, seperti itu sudah bisa menyampaikan, berusaha membuat anak merasa nyaman di sekolah. Kira-kira kapan ya kegiatan itu atau pendekatan itu bisa dilaksanakan oleh Pak Yepi? Mungkin mulai minggu ini akan saya lakukan. Baik Pak. Kalau dilihat dari secara keseluruhan ya pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini, apakah sudah didapat solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi? Itu Bu, setelah saya berbicara sekarang dengan Ibu, saya bisa mengambil kesimpulan untuk memperbaiki anak tersebut supaya anak tersebut bisa lebih aktif di dalam pembelajarannya supaya bisa terarah mungkin. Nah, cara-cara yang tadi yang saya akan lakukan, pertama mungkin saya akan lebih mendekatkan diri terhadap anak tersebut, kedua dengan cara berkomunikasi dengan orang tuanya, ketiga saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain yang ada di sekolah, seperti itu.
Baik, tadi Bapak sudah mendapatkan solusi ya. Iya. Ada 3 solusi kalau 3 saya solusi. lihat. Yang pertama tadi adalah pendekatan secara persuasif terhadap anak langsung. tersebut, Betul. kemudian berkolaborasi dengan orang tuanya, tua, ya, iya. melakukan komunikasi ya mungkin Komunikasi. itu. Yang ketiga tadi berkolaborasi dengan guru. Baik Pak, terima kasih. Kita sudah mengerti akhir dari pembicaraan ini. Bapak sudah menyampaikan apa yang menjadi solusi dari permasalahan ini. Semoga Bapak bisa melaksanakan apa yang Bapak rencanakan dengan sebaik-baiknya, dan saya sangat tidak sabar menunggu nanti hasilnya ya. Mungkin nanti kedepannya kita bisa berbincang-bincang lagi membicarakan hasil dari rencana yang telah Bapak susun. Semoga mendapat hasil yang terbaik ya. Terima kasih Bu atas bimbingan dan arahannya. Mudah-mudahan saya bisa dapat melaksanakan apa yang saya rencanakan. Baik Pak, kita akhiri mungkin pembicaraan kali ini ya. Terima kasih atas curhatnya. Ini juga jadi pembelajaran bagi saya ketika mungkin nanti suatu saat jika saya mendapatkan permasalahan yang sama, saya bisa menerapkan apa yang Bapak rencanakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya kegiatan coaching yang tadi Ibu lakukan. Bagaimana berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi pelaksanaan kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bagaimana nih perasaan Ibu tadi? Saya merasa senang sekali ya dapat berbicara dengan coach saya, sehingga bisa membantu dia untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah. Baik Bu, untuk selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu. Pada saat coaching tadi nih Bu, kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan di awal, yaitu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya coaching Bu. Nah, terkait itu langkah apa yang Ibu telah lakukan dalam mencapai tujuan tersebut? Baik Bu, dalam kegiatan coaching tadi yang saya lakukan percakapan sesuai dengan alur tirta tentunya. Yang pertama, saya menanyakan tujuan dari kegiatan percakapan yang dilakukan tadi. Kemudian saya juga mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach. Yang selanjutnya saya menanyakan rencana apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir saya menanyakan komitmen dia untuk melaksanakan aksinya tersebut. Itu yang saya lakukan dalam kegiatan coaching tadi. Ya Bu ya, luar biasa sekali Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik dengan menggunakan alur tirta. Izinkan saya menyampaikan pengamatan saya tadi ya Bu ya. Baik, berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu sudah berhasil mengembangkan semua potensi coaching Ibu ya, yaitu kehadiran sepenuhnya untuk coaching, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, Ibu mampu menggali kompetensi yang dimiliki oleh coaching. Mudah-mudahan ke depannya Ibu semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching lagi ya Bu. Nah, untuk kedepannya kira-kira apalagi yang ingin Ibu kembangkan terkait proses coaching ini? Baik Bu, terima kasih atas tanggapannya. Kedepannya saya ingin lebih mendalami lebih memahami lagi proses coaching, terutama ini dalam menggunakan tirta ini, sehingga saya bisa melaksanakan coaching dalam kegiatan pembelajaran itu secara maksimal. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kedepannya Ibu ingin mendalami lebih dalam lagi alur tirta ya Bu ya. Betul seperti itu Bu. Baik Bu, mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih maksimal lagi ya Bu. Kemudian untuk pertemuan saat ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan lain waktu kita dapat bertemu lagi dan berbincang lagi ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas kehadiran Ibu juga. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, apa kabar hari ini? Sore Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kan tadi Bapak minta saya ya untuk melihat kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan terhadap Ibu Yana, betul seperti itu? Betul Bu. Baik, alhamdulillah hari ini saya punya kesempatan gitu untuk bisa mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan terhadap Ibu Yana.
Nah, di sini saya sebagai pengamat, saya akan melihat proses yang dilakukan Bapak. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan rubrik penilaian dari observasi ini. Jadi agar Bapak bisa tahu apa yang menjadi penilaian saya terhadap Bapak. Kemudian pada saat proses coaching nanti, saya berharap juga Bapak memiliki prinsip-prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coach. Kemudian Bapak juga memiliki kompetensi seorang coaching, ya di mana salah satunya tuh kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Dan selanjutnya juga alur yang digunakan yaitu alur tirta. Itu rubrik yang akan saya gunakan dalam kegiatan penilaian coaching kali ini. Bagaimana Pak? Apa bisa dipahami? Siap Bu, bisa dipahami. Baik. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu, apa boleh? Boleh. Baik. Yang pertama, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa dalam kegiatan coaching ini? Yang saya harapkan bantuan dari Ibu itu ada dua, yakni yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Mungkin dua itu yang ingin saya kembangkan. Baik, jadi Bapak ingin saya melihat bagaimana Bapak menyampaikan pertanyaan aktif, pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Nah, dari kedua kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yang ingin lebih dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot agar saya bisa lebih menggali potensi yang dimiliki coach untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Mungkin itu. Oh iya, baik. Kemudian bagaimana Bapak menilai diri sendiri, ya, penilaian Bapak terhadap diri sendiri terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan ini? Saya merasa memiliki kekurangan dalam mendengarkan aktif Bu, serta kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot, sehingga saya merasa perlu untuk diobservasi. Seperti itu, ya baiklah Bapak. Kemudian apa harapan Bapak apa harapan Bapak dari kegiatan observasi ini? Harapan saya yang pertama yaitu dalam kegiatan coaching ini saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut. Yang kedua, saya berharap bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar ia dapat menemukan sesuai solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik, dari apa yang Bapak sampaikan, semoga bisa tergali ya secara maksimal. Kemudian bisa coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dan selamat melaksanakan coaching. Terima kasih Bu. Baik. Assalamualaikum Bu Yana, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Yepi. Alhamdulillah saya baik. Pak Yepi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oh iya, kita kemarin sudah janjian ya Bu. Nah, ada apa nih Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin cerita nih Pak, apakah boleh? Boleh. Boleh dong. Kira-kira apa nih yang mau Ibu bicarakan? Begini Pak, saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi. Saya ingin mendapatkan pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau dalam menerapkan pendekatan diferensiasi. Baik. Nah, Bu Yana akan melakukan pembelajaran diferensiasi ya. Sebelum mengobrol lebih jauh, apa nih kira-kira yang Bu Yana harapkan dari percakapan ini? Saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan diferensiasi proses, Pak. Baik, berarti Bu Yana ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi. Nah, kira-kira di situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa yang Ibu Yana lakukan? Jadi saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, yaitu murid membuat sesuatu. Nah, kali ini saya ingin mencoba pembelajaran diferensiasi proses. Selain itu juga saya telah melakukan asesmen diagnostis, mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar. Yang pertama kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestesis.
kinestetik, dan juga menanyakan kepada murid apa kesukaan dan minat mereka. Oh begitu. Baik Bu Yana, sudah mengelompokkan pemetaan kebutuhan belajar murid. Salah satunya yaitu mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut yang Bu Yana sebutkan, menurut Ibu, kelompok mana yang paling banyak? Sepertinya hampir sama banyak sih Pak. Oh begitu. Baik, kira-kira pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi? Dan apa yang Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran diferensi proses itu terwujud? Jadi saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat peserta didik ya Pak. Nah, langkah awal apa yang akan direncanakan oleh Ibu untuk persiapannya? Baik Pak, langkah awal sebagai persiapan saya akan membuat lebih dahulu rencana pembelajaran, lalu menentukan media pembelajarannya seperti audio visual, dan pilihan yang saya miliki, saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media audio, visual, dan LKPD. Seperti untuk kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi dengan melalui gambar. Sedangkan untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara. Dan seterusnya untuk kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang sudah ditentukan. Baik. Nah, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan melakukan yaitu mengevaluasi pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan ya Pak ya. Terus mengajak rekan sejawat untuk memantau saya saat melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka saat itu dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan. Sehingga nantinya saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan juga dari murid. Wah, Masya Allah luar biasa sekali ya Bu, komitmen Ibu terhadap rencana yang ingin Ibu laksanakan. Dengan evaluasi dan refleksi, Ibu akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensi proses. Kira-kira nih, Ibu kapan akan melakukan pembelajaran diferensi proses tersebut? Insya Allah secepatnya ya Pak. Saya juga tentunya harus mempersiapkan terlebih dahulu dan juga melakukan perbincangan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Wah, luar biasa ya Bu. Ibu sudah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat, serta mengungkapkan gaya belajar murid, serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan coaching ini? Dan apa kesimpulan yang didapat dari pembicaraan ini? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega dan senang. Saya juga lebih terbuka dan mendapatkan pencerahan, juga tentunya lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Kesimpulan yang saya dapatkan dari perbincangan kita ini yaitu saya mendapatkan gambaran dan keyakinan terkait solusi dan permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, saya merasa senang mendengarnya. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah mau berbagi terhadap permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Saya harap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Perbincangan kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Pak sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi dan juga menemukan solusi dari permasalahan saya ya Pak. Sama-sama Bu. Selamat sore kembali Pak Yepi. Selamat sore Bu Hadi. Alhamdulillah ya tadi pelaksanaan coachingnya telah berjalan dengan lancar. Bagaimana nih Bapak menilai performa Bapak tadi dalam melaksanakan kegiatan coaching? Setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya telah melakukan coaching sesuai dengan tahapan alur. Alur Tirta ya. Ya, alur Tirta. Iya. Apa yang membuat Bapak bisa menilai seperti itu?
Saya menanyakan tujuan dari percakapan coaching itu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi coach, menanyakan rencana aksi serta komitmen yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri. Ya betul ya. Boleh saya menyampaikan apa hasil pengamatan saya? Boleh, Bu. Ya, jadi menurut saya juga tadi Bapak sudah sangat baik ya, alur tirtanya sudah terlaksana, Bapak juga hadir ya sepenuhnya dalam menghadapi koci tersebut, kemudian juga Bapak bisa mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, untuk menggali potensi koci tadi. Nah, bagaimana Bapak mendengar ini? Tentunya merasa senang, Bu. Ternyata kekhawatiran saya tidak terbukti, sehingga saya merasa lebih pede untuk melakukan coaching itu sendiri. Iya. Kompetensi apa yang sudah Bapak kembangkan? Kompetensi yang saya tadi sudah kembangkan, bagaimana saya menghadirkan diri saya secara penuh untuk mendengarkan secara aktif setiap pembicaraan coaching. Nah, serta merumuskan pertanyaan berbobot dari pertanyaan coaching itu sendiri. Ya jadi dari pernyataan coach ya dibuat menjadi pertanyaan yang berbobot lagi. Ya, bagus sekali ya yang tadi disampaikan oleh Bapak. Namun ada beberapa hal juga yang mungkin masih bisa dikembangkan. Bagaimana menurut Bapak? Ya, betul, Bu. Saya juga merasakan hal seperti yang tadi Ibu sampaikan, bahwa saya memang dalam pelaksanaan coaching itu terlalu terburu-buru sehingga beberapa kali memotong pembicaraan coaching. Kemudian saya juga merasa khawatir pertanyaan saya kayaknya kesannya memberi judgment kepada coaching itu sendiri. Ya, bagus sekali ya Bapak bisa merefleksikan kembali hasil dari percakapan coach tadi. Nah, bagaimana saya bisa menuliskan catatan ini dalam form supervisi akademiknya, Pak? Sesuai dengan apa yang Ibu amati saja, sehingga saya bisa mengambil pembelajaran. Oh iya, baik kalau begitu. Terima kasih atas waktunya. Semoga segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Tetap semangat. Sampai bertemu lagi di lain waktu mungkin Pak, seperti itu. Terima kasih juga Bu atas kegiatan ini, kegiatan observasi ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat saya untuk melaksanakan kegiatan coaching yang akan datang. Baik, kita sama-sama memperbaiki diri ya begitu Pak. Ya, kita akhiri perjumpaan kita ini ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bu, apa kabarnya hari ini? Di sini saya sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu. Sebelum kita memulai kegiatannya, saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Agar Ibu tahu apa yang menjadi penilaian saya, nanti dalam proses percakapan saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian Ibu juga diharapkan telah memiliki kompetensi seorang coaching, yakni present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa, serta menggunakan alur tirta. Itu rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan untuk mengamati. Bagaimana, bisa dipahami ya Bu? Alhamdulillah bisa Bapak. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat dan saya akan melaksanakan proses kegiatan coaching nanti bersama Ibu Kom. Saya minta pengarahannya ya, arahan dari Bapak bagaimana melakukan kegiatan coaching dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu? Boleh. Ibu, ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot agar saya bisa lebih menggali potensi yang dimiliki oleh coach untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Saya merasa memiliki kekurangan nih Pak dalam mendengarkan aktif serta kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot,
sehingga saya merasa perlu untuk diobservasi. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Pertama, dalam kegiatan coaching ini saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya dipotong aja ya Bu ya. Pertama, dalam kegiatan coaching ini saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar ia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, semoga dari indikator yang Ibu berikan bisa tergali dan sangat maksimal. Itu saja yang saya tanyakan. Setelah ini silahkan Ibu bisa memulai proses coachingnya. Saya berharap prosesnya bisa berjalan lancar. Silahkan dimulai coachingnya ya Bu. Iya Bapak, terima kasih. Sama-sama Bu. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Namun ada beberapa hal yang mengganjal pikiran saya Bu akhir-akhir ini. Oh begitu. Kira-kira apa nih yang mengganjal di hati Ibu itu bisa diungkapkan kepada saya? Jadi gini Bu, kan sekarang ini tahun pelajaran baru ya. Saya di sekolah ini menginjak tahun ketiga. Kalau saya perhatikan ada beberapa guru yang masih dalam pembelajarannya itu masih konvensional, mereka masih ada di zona nyaman, mereka hanya melaksanakan kegiatan pembelajaran itu metodenya hanya ceramah, ngasih buku dan ngasih tugas. Itu Bu yang permasalahan yang saya pikirkan saat ini. Oh begitu ya Bu. Nah, jadi Ibu menghadapi masalah tentang guru-guru yang masih menggunakan metode stagnan dalam pembelajaran ya. Betul seperti itu Bu. Terus apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan ini? Jadi saya berharap dengan ngobrol kita ini mendapatkan solusi ya bagaimana cara mengajak guru-guru tersebut supaya bisa melakukan pembelajaran dengan cara atau metode yang bervariatif. Itu yang saya harapkan. Jadi Ibu ingin mengajak guru untuk melakukan pembelajaran selain metode ceramah ya Bu ya. Betul seperti Menurut itu. Ibu guru seperti apa nih yang ingin Ibu harapkan? Kita sebagai guru ya tentunya kita harus menyadari bahwa kita ini adalah bertugas untuk menuntun anak ya, menuntun siswa dalam pembelajaran sehingga mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran, bukan hanya gurunya saja yang aktif tapi siswanya harus lebih aktif lagi, bukan lagi sebagai teacher center tapi harus student center. Nah oleh karena itu kan diperlukan metode-metode yang bervariasi lagi, bukan hanya ceramah yang seperti pembelajaran konvensional seperti itu. Iya, jadi Ibu berharap guru di sekolah Ibu dapat memanfaatkan metode terbaru dalam pembelajaran ya Bu ya. Betul seperti itu. Menurut pengamatan Ibu nih saat ini guru-guru tersebut berada pada level berapa nih Bu dalam melakukan pembelajaran? Bervariasi ya sebetulnya ada beberapa guru juga yang sudah menguasai IT, namun dalam kegiatan pembelajaran kemampuan IT-nya itu belum digunakan. Jadi kalau menurut saya mungkin ada di posisi 6 levelnya gitu Bu. Ibu guru Ibu sekarang sedang berada di level 6 menurut Ibu ya. Betul. Kira-kira nih Ibu harapkan mereka berada di level berapa nih Bu? Saya sih berharapnya ada di level 8 atau 9 gitu ya, cukup dalam pembelajarannya mereka tidak lebih banyak menggunakan IT. Ya. Nih Bu, untuk bisa mencapai nilai 8 yang Ibu harapkan ini nih, apa yang dapat Ibu lakukan? Yang saya lakukan mungkin saya akan melakukan sosialisasi ya Bu. Saya bisa melakukan kegiatan di komunitas belajar, pentingnya penggunaan IT dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian bisa juga ya mengajak guru yang sudah pintar IT untuk mengajak atau melakukan diskusi tentang pembelajaran, merencanakan pembelajaran, juga penggunaan metode-metode
atau media IT untuk pembelajaran di kelas. Itu Iya. yang mungkin yang saya pikirkan untuk saya lakukan. Iya, bagus ya Bu ya. Nih menurut Ibu, mereka senang nggak sih Bu diperlakukan senangnya seperti apa gitu mereka? Menurut Ibu mereka senang diperlakukan seperti apa? Kebanyakan kan gurunya senior ya di sana, jadi mungkin mereka ingin dihormati gitu, ada rasa penghormatan dari kita juga dengan pengalaman-pengalaman yang luas seperti itu. Kemudian tentu kita tidak bisa mengajak mereka secara begitu saja ya, karena itu bisa dianggap menggurui. Nah, mungkin mereka bisa diperlakukan sebagai teman, jadi kita bisa curhat, bisa mengajak mereka tanpa merasa mereka itu digurui oleh kita. Bagaimana nih saat Ibu melakukannya seperti itu Bu? Yang saya lakukan mungkin pertamanya saya curhat dulu ya, ngobrol-ngobrol secara heart to heart gitu, ngobrol bersama guru-guru yang masih konvensional itu, kemudian menggali pengalaman mereka tentang pembelajaran, kemudian kita masukkan ide-ide kita ya, ide-ide kita tentang pembelajaran yang menggunakan IT. Kan perkembangan zaman sekarang kita tidak bisa lepas ya dari IT. Nah itu kemudian saya akan coba ajak saya coba menggunakan pembicaraan-pembicaraan itu dalam komunitas belajar supaya bisa digali lebih dalam lagi. Kemudian saya juga bisa mengajak rekan-rekan yang sudah pintar IT untuk berbagi pengalaman lah, bukan menggurui ya, berbagi pengalaman terhadap guru-guru senior itu, sehingga mudah-mudahan lambat laun mereka bisa menggunakan IT gitu untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, di kelas. Untuk pendekatannya Bu ya. Betul seperti itu. Nih ada hal lain nggak yang ingin Ibu lakukan selain itu gitu? Mungkin mengajak mereka untuk ikut pelatihan ya, kan sekarang banyak pelatihan seperti Canva mungkin seperti itu. Betul, ya. Nah, mungkin sama-sama berlatih penggunaan Canva untuk kegiatan pembelajaran. Itu sepertinya yang terpikirkan saat ini. Iya betul. Mungkin, nah dengan kegiatan yang ingin Ibu lakukan tersebut ya, kira-kira kapan nih Ibu bisa melakukannya? Secepatnya ya, karena kita di awal pembelajaran sekarang, setidaknya dalam minggu-minggu ini ya, kita harus bisa mempersiapkan rencana pembelajaran semaksimal mungkin agar nanti pembelajaran kedepannya itu saya berharap tidak konvensional terus gitu, bisa ada peningkatan lah. Betul, di tahun pelajaran ini ada lebih banyak lagi guru yang melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media elektronik ya, karena di sekolah juga kan ada tersedia layar itu, display itu yang gede, bisa dibawa lah ke kelas gitu, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran gitu. Sebisa mungkin, semenarik mungkin ya Bu ya. Betul seperti itu. Baik Bu, nih setelah pembicaraan kita kali ini, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah ya, dari pembicaraan ini saya mendapatkan solusi itu bagaimana menghadapi guru-guru, terutama guru yang sudah senior gitu ya. Tentu mereka tidak mau ya digurui oleh kita, tapi dengan ngobrol seperti ini saya jadi paham gitu bagaimana kita menghadapi guru-guru senior tersebut. Kita bukan menggurui tapi kita mengajak, kita melakukan pendekatan secara persuasif, kemudian mengajak untuk membuat perencanaan pembelajaran, juga mengajak untuk mencoba membuat media pembelajaran itu berbasis IT. Terima kasih atas obrolan-obrolannya sehingga saya bisa. Terima kasih juga Ibu sudah mau berbagi ya dengan saya, dan juga saya jadikan pengalaman juga nih Bu dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah, semoga apa yang direncanakan Ibu nanti ke depannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya sudah tidak sabar nih ingin mendengar cerita lagi ya dari Ibu, bagaimana perubahan yang terjadi setelah Ibu melakukan rencana-rencana tersebut di sekolah Ibu. Baik, semoga kita ada waktu lagi nanti untuk berbicara lagi. Sampai jumpa ya Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yana. Selamat sore Pak. Alhamdulillah pelaksanaan coaching telah dilaksanakan.
Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya telah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menanyakan tujuan dari percakapan coaching itu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi coaching, menanyakan rencana aksinya, serta komitmen yang akan dilakukan oleh coaching. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu boleh, Pak. Menurut saya juga sudah sangat baik. Alur Tirta sudah terlaksana. Ibu juga hadir sepenuhnya untuk menyimak pembicaraan Koci secara seksama serta mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi Koci. Bagaimana Ibu mendengar ini? Tentunya saya merasa senang. Ternyata kekhawatiran saya tentunya saya merasa senang ya Pak, ternyata kekhawatiran saya tidak terbukti, sehingga saya merasa lebih pede untuk melakukan proses coaching. Dari pengalaman coaching tadi, kompetensi apa yang sudah Ibu kembangkan? Kompetensi yang sudah saya kembangkan yaitu tadi saya mengembangkan bagaimana saya menghadirkan diri saya secara penuh untuk mendengarkan secara aktif setiap pembicaraan coaching, serta merumuskan pertanyaan berbobot dari pernyataan coaching. Namun demikian, saya juga melihat ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi Ibu terlalu terburu-buru dalam menyambung pembicaraan, yang kalau merujuk pada standar seharusnya lebih sabar lagi dalam menyimak pembicaraan coaching. Bagaimana menurut Ibu? Saya terlalu terburu-buru sehingga beberapa kali memotong pembicaraan coaching. Kemudian saya juga merasa khawatir pertanyaan saya kesannya memberi judgement kepada coaching ya Pak. Oh, baik, hebat sekali refleksi yang telah dilakukan oleh Ibu. Bagaimana hasil pengamatan ini dicatatkan dalam POM Supervisi Akademi? Sesuai dengan apa yang Bapak amati sehingga saya bisa mengambil pembelajaran dari catatan itu. Baik, kalau begitu. Terima kasih atas waktunya. Semoga segalanya bisa berjalan lancar dan sukses. Tetap semangat ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi Semangat. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.